nih, bagusan pilih konstruksi BUMN atau yang swasta? Nah, kita lihat lagi, balik lagi kita juga melihat bagaimana mereka menangkap peluang-peluang atau menangkap peluang, bagaimana dengan growth-nya mereka. Jadi bagaimana mereka menangkap proyek-proyek yang ada, yang akan tentunya tercermin dari growth perusahaan tersebut. Nah, ini yang Mhm. perlu dilihat. Nah, jadi memang kalau perusahaan construction swasta itu lebih banyak bermain ke proyek-proyek swasta juga tentunya. Kenapa? Ya Mhm. kalau kita lihat juga dari size, emitennya sendiri, dari total asetnya, dari equity-nya, biasanya tuh memang, lebih kecil, relatif lebih kecil, size-nya dibandingkan dengan, BUMN karya ya. Nah, jadi dari Baik. situ tapi yang nggak masalah kecil atau besarnya, tapi yang kita lihat bagaimana mereka, growth-nya, mereka, bisa bertumbuhnya gitu loh. Mhm, baik. Nah, untuk Mbak Maria sendiri nih top picks-nya untuk yang BUMN dan non BUMN yang mana aja nih? Tadi kan udah sempat diinfoin, ADI adalah salah satu top picks-nya. Yang lain seperti apa, Mbak? Ya kebetulan kami, tidak meng-cover yang non BUMN sih saat ini ya. Baik, berarti hanya yang BUMN aja ya, Mbak Maria. Nah, Mhm. kemudian kalau Ya kita saat ini lihat kami cover yang koleksinya BUMN. bagusnya berapa banyak nih? Ada pertanyaan dari Sobat Cuan. Berapa banyak nih saham konstruksi yang bagus dikoleksi dalam satu portofolio? Nah, iya ini tergantung lagi bagaimana kita mengelola portofolionya. Memang kalau ada pepatah ya, don't put your eggs in one basket. Nah, Mhm. jadi, memang sebaiknya memang didiversifikasi gitu kan. Ya ini juga untuk meminimalkan resiko yang terjadi gitu kan. Kalau misalkan saham yang kita pilih itu, ternyata performance-nya tidak sebagus yang kita harapkan. Nah, jadi memang, Mhm. balik lagi ke masing-masing, investornya, appetite-nya gimana, mereka mau Mhm. eee, bagaimana mereka, mengatur, berapa persen dari mengalokasikanlah berapa persen dari portofolionya mereka itu untuk membeli saham Mhm. konstruksi ya. Tapi Baik, memang, berarti saya sarankan diversifikasi itu penting tidak banget ya, tidak Mbak semuanya gitu Maria. loh, maksudnya jadi lebih ke Mhm. diversifikasi saja. Mhm, penting banget berarti ya diversifikasi itu karena kalau kita lihat dari sisi return sendiri ini sepertinya, masih kurang stabil begitu ya, kadang 55,76% dan di tahun 2020 kemarin minus 21,23%. Sehingga ini terkait juga nih dengan pertanyaan Sobat Cuan kita, bagusnya koleksi, saham, konstruksinya itu, pegangnya itu untuk berapa lama, kalau kita memiliki saham emiten konstruksi? Nah, kayak ini Mhm. memang balik lagi ke masing-masing, investornya sih. Kalau memang untuk jangka panjang, saya bisa bilang, eee Mhm. kontraktor karya ini memang, bisa di-keep untuk jangka panjang ya. Jadi, balik lagi kita pilih yang fundamentalnya bagus, yang kita percaya dengan performa, perusahaan ini, Mhm. memiliki manajemen yang bagus, fundamentalnya bagus, GCG-nya baik. Nah, itu, layak kita, beli dan kita keep Mhm. untuk jangka waktu panjang gitu. Baik. Kalau kita lihat dari sisi diversifikasinya sendiri, misalnya ada Sobat Cuan nih yang punya duitnya 50 juta gitu, Mbak Maria. Itu seperti apa bagusnya alokasi dananya ke sektor konstruksi seperti apa dan berapa banyak? Nah, mungkin sektor construction ini kan bisa dibilang, kalau untuk saat ini ya masih terkena, dampak Covid lah masih ada. Jadi ya, Mhm. mungkin saya sarankan juga, bisa didiversifikasi ke, saham-saham lain yang memiliki, yang lebih, apa namanya, lebih resilient seperti, consumer atau banking sektor. Itu kan Mhm. mereka kan, juga lebih resilient lah terhadap, Covid lah, dampak dari Covid ini. Nah, jadi ya tergantung porsinya aja gitu loh, kira-kira maunya, berapa banyak gitu, itu balik lagi ke individu sih, Pak, gitu. Kembali lagi ke profil risiko sendiri ya, Mbak. Nah, tapi kalau kita Iya. lihat cara pengalokasian dana dan strategi investasi di saham konstruksi itu seperti apa? Kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang ada di indeks sektoral. Apabila Sobat Cuannya ini ternyata profil risikonya agresif nih kan, biasa yang milenial-milenial ini agresif-agresif banget tuh. Iya, nah itu memang kalau kayak begitu, ya kita harus tetap
memonitor ada news apa yang ada tentang sektor ini gitu kan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang ada untuk sektor construction ini kalau memang berani mengambil resiko. Nah, cuman kita lihat aja kalau memang misalkan balik lagi ke valuasi sih. Jadi Mhm, kita jangan beli tuh karena ikut-ikutan lah gitu. Kayak tadi udah sempat mhm. disebut di sesi sebelumnya kan ada pom-pomers ya, ada yang mengepus lah istilahnya gitu. Nah, itu perlu dihati-hati gitu karena harga sahamnya naik tinggi, tapi kalau tidak diikuti dengan kinerja dari perusahaan itu sendiri, itu akan menyebabkan valuasinya itu sangat mahal gitu. Nah, itu yang Baik. perlu diperhatikan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.